Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk hadir di ruangan ini untuk melaksanakan proses belajar seperti biasa. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ketua kelas silakan pimpin doa teman-temannya. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Ketua kelas. Anak-anak sekalian, jadi karena kita hari ini berada di dalam masa pandemi COVID-19, maka Pak Guru akan mengingatkan bahwa selalu jaga kondisi kesehatan kalian dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker. Selain memakai masker, apalagi yang biasa? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Kemudian apa lagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Dan yang terakhir apa? Makanan yang bergizi atau berolahraga. Selalu juga kesehatan ya. Kalau kita sudah tetap muka hari ini, maka Anda tetap harus menggunakan masker. Oke, Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Siap hadir semua? Jadi semua ya? Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Oke. Semangat semua ini, hadir semua ya? Ya, Alhamdulillah. Pak. Oke, jadi coba perhatikan, pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya Pak Guru mengharapkan kalian memperhatikan, kemudian fokus pada materi yang disampaikan, agar materi yang diajarkan hari ini ada manfaat yang bisa kamu peroleh, menambah ilmu yang ada di menambah ilmu kamu dengan mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang teks berita. Iya, bagus sekali tentang teks Berita. Ya, tentang teks berita. Di dalam teks berita kemarin itu membahas tentang apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Jonathan membahas tentang berita kecelakaan. Iya, bagus sekali ya. Jadi kemarin itu kita membahas tentang teks berita, di mana dalam teks berita kemarin itu sudah ada salah satu teman kamu yang tampil ke depan itu membacakan tentang berita kecelakaan ya. Kalau kemarin kita membahas tentang berita, teks berita, maka hari ini juga kita akan membahas tentang teks. Hanya bedanya kalau kemarin di teks berita, hari ini kita akan membahas teks iklan, slogan dan poster. Ya, perhatikan ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.3, menyimpulkan isi teks iklan, slogan dan poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber dengan indikator di sebelahnya. Yang pertama mengidentifikasi isi yang terdapat pada teks iklan, slogan dan poster yang dibaca dan didengar. Kemudian membedakan unsur-unsur yang terdapat dalam teks iklan, slogan atau poster yang dibaca dan didengar. Kemudian yang tiga menyusun kembali isi teks iklan, slogan dan poster. Kemudian yang terakhir itu menyimpulkan isi teks iklan, slogan atau poster yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran, setelah Anda mengikuti pembelajaran hari ini, Anda diharapkan mampu pertama mengidentifikasi isi yang terdapat pada teks iklan, slogan dan poster, mampu membedakan unsur-unsur yang terdapat dalam teks iklan, slogan dan poster. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun kembali isi iklan, slogan dan poster, dan yang terakhir Anda akan menyimpulkan isi teks iklan, slogan dan poster ya. Oke, perhatikan ya. Teks iklan dan
teks, iklan, slogan, dan poster. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks, berita, hari ini juga kita akan membahas tentang teks iklan. Sebelumnya, siapa yang pernah menonton iklan di sini? Pernah nonton iklan semua? Pernah. Harus dijawab. Iklan apa saja yang sudah kamu tonton? Sekali Pak. Ya, silakan dikenalin. Iklan seperti warna Oke, iklan Wardah. Wardah itu tentang apa itu? tentang produk kecantikan. Oh, produk kecantikan. Berarti bedak ya? Iya Pak. Iya, bagus sekali. Selain Wardah, iklan apa lagi yang kamu nonton? Seri Pak. Ya, silakan Sri. Tepung sajiku. Tepung sajiku. Tepung sajiku itu juga apa? Tentang apa itu? Tepung goreng ikan. Oh, tentang goreng ikan ya. Jadi kalau mau menggoreng ikan pakai tepung sajiku. Oke, bagus sekali. Sudah 2 orang ya, bagus 2 orang ini. Kemudian satu lagi, kenapa lagi yang kamu nonton? Camelia Pak. Ya, silakan Ika. Sampo. Iklan Isanfo. Iklan Sampo itu tentang apa di dalamnya? Begitu kan? Membersihkan ketombe atau kotoran kepala. Iya, bagus sekali. Jadi iklan sampo itu membersihkan kotoran kepala betul ketombe ya. Nah, sekarang kalau iklan sampo itu kira-kira itu membersihkan kepala dan membersihkan apa kotoran kepala dan ketombe. Kira-kira bisa tidak membersihkan kutu? Bisa? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Nanti kalau kalau kamu masih ragu entah itu kutunya bisa mati dibersihkan dengan sampo atau tidak, nanti kalau kita pulang nanti dicoba lagi ya, nanti dipraktekkan sendiri kira-kira itu bisa membunuh kutu-kutu yang ada di kepala atau tidak ya, atau hanya karena menghilangkan untuk menghilangkan kotoran dan kotombe saja. Oke. Kalau tadi kamu sudah nonton iklan, kamu juga sudah melihat contoh iklan, sekarang perhatikan apa itu iklan. Siapa yang bisa memberikan sedikit definisi tentang pengertian daripada iklan? Ya silakan. Iklan adalah berita yang ditawarkan di televisi. Iya, berita yang disampaikan di televisi. Iya, bagus sekali ya. Jadi iklan itu katanya berita yang disampaikan di televisi. Betul apa benar? Namanya. Betul apa benar? Benar. Benar, iya bagus sekali ya. Jadi betul sekali yang dibilang temanmu, terima kasih ya. Jadi iklan tadi itu katanya berita yang disampaikan di televisi. Ya, oke, bagus sekali. Jadi iklan itu adalah berita atau pesan ya, berita atau pesan yang disampaikan kepada khalayak, kepada orang ramai tentang sebuah produk yang ditawarkan. Tentang iklan sampo tadi, tentang bedak yang mau dipakai, tentang tepung bumbu sajiku untuk menggoreng ikan tadi dan sejenisnya. Ya, kalau kamu sudah mulai ada gambaran tentang iklan, sekarang perhatikan video yang akan Pak Guru putarkan. Nanti setelah melihat video nanti kita coba menentukan kira-kira apa isi dari iklan tadi. Tapi sepatu baruku. Ayo sama main. Kalau dengan berani kotor bisa mendapatkan teman baru, kenapa harus takut kotor? Rinso anti noda. Noda banyak cepat hilang dengan sekali kucek. Ayo berani kotor. Rinso anti noda. Oke, baik sekali. Jadi silakan perhatikan. Sudah dilihat di iklannya tadi? Sudah. Ada yang bisa memberikan gambaran tentang informasi apa yang disampaikan? Apa isi dari informasi tadi yang disampaikan? Sekali Pak. Iya, kita kirimkan dulu nanti sebentar Sri ya. Silakan Rifka. Dapat memutihkan pakaian. Dapat Memutihkan pakaian. Oke, dapat memutihkan pakaian. Bagus sekali ya. Oke. Kalau Sri kira-kira dari apa isi dari iklan tadi? Berani kotor. Berani kotor. Oke, berani kotor itu baik atau tidak? Baik. Oke, berani kotor itu baik. Bagus sekali ya. Jadi sudah ada 2 jawabannya Sri benar dan Rifka juga benar. Jadi isi dari iklan tadi itu adalah memberitahu kepada kita pembuat iklan itu memberitahu kepada kita ketika kita punya baju yang kotor maka bisa dibersihkan dengan menggunakan deterjen. Maka kita tidak boleh takut untuk berbuat baik atau ketika baju kita kotor dalam sebuah kebaikan maka jangan takut, tetap akan ada rinso yang bersihkan bajunya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Kalau di iklan sudah ada gambaran, sekarang kita ke slogan dan poster.
Oke. Selain iklan juga ada yang akan kita pelajari hari ini adalah selain iklan juga ada poster dan slogan. Perhatikan gambar yang Pak Guru akan tampilkan. Nanti dari gambar yang Pak Guru tampilkan, nanti kamu akan tentukan isi yang ada dalam poster dan iklan. Oke, bisa dilihat semua? Bisa. Oke, silakan diperhatikan. Ini contoh slogan ya. Ini contoh slogan. Silakan perhatikan gambarnya, kemudian isinya juga apa. Sebentar baru kita cari tahu apa isinya ini. Bisa dilihat? Bisa Pak Guru ke poster ya? Pak. Nah, ini contoh posternya. Ke slide berikutnya. Bisa. Oke. Perhatikan. Oke. Setelah melihat gambar yang Pak Guru tampilkan tadi, sekarang kita akan mencoba mencari tahu kira-kira apa isi yang ada di dalam kalau iklan tadi sudah terjawab ya? Sudah. Oke, sekarang kita akan cari tahu apa isi yang ada di dalam slogan, kemudian poster. Jadi di sini kalau yang bagian pertama tadi kita sudah tahu tentang iklan, sekarang kita ke posternya dan slogannya. Slogan dan poster ya. Ya. Oke, ada yang masih ingat tadi di gambar slogan itu tentang apa? Tentang apa? Ada yang ingat? Silakan. Berani kotor. Oke, berani kotor. Ya, hampir sama dengan iklan tadi ya, hanya dia dalam bentuk gambar ya. Ya, Pak. Oke, selain itu, selain apa? Selain berani kotor, apalagi kira-kira? Ada saya lihat tadi itu ada kayak gambar-gambar warna hijau tadi itu apa itu? Yang kalau biasanya orang itu bawa emasnya, kalau butuh uang, emasnya diapakan biasanya? Digadaikan. Asal jangan kamu saudara ya. Ya jangan kau ajar, itu tadi contoh saja, jangan kami yang pergi menggadai. Oke, jadi kalau penggadaian tadi tentang apa isinya? Mengatasi apa dia? Mengatasi Mengatasi masalah. masalah tanpa Mengatasi satu orang, jangan satu angkat tangan. Dimas mungkin bisa. Mengatasi masalah tanpa ada masalah. Iya, mengatasi masalah tanpa ada masalah. tanpa ada masalah. Bagus sekali ya. Jadi sudah ada dua. Kemudian di poster tadi ada yang masih ingat? Kira-kira apa tadi disampaikan? Oke, siap. Oke, kita ke Rika dulu sebentar, Rika. Silakan Rika. Stop racun dengan keegoisan kita. Ya, stop racun. Iya. Dengan keegoisan kita. Oke, bagus sekali ya. Oke, kalau Ika? Hemat energi. Oke, karena ada dua gambar. Tadi yang dijawab Ika sudah benar. Dan gambar yang kedua itu tentang kita, ya isinya itu tentang hemat. Energi. Iya, bagus sekali. Ternyata sudah mulai dimengerti, sudah dipahami ya. Oke. Jadi karena kamu sudah mengetahui apa itu slogan, apa itu poster dengan iklan, tadi sudah dijelaskan juga sama temanmu. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja peserta didik di sini juga sudah ada penjelasan tentang pengertian dari slogan, pengertian dari poster dan iklan. Kemudian ketika Pak Guru bagikan LKPD ini, kamu akan mengerjakan pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Setelah kamu mengerjakan, nanti satu orang itu akan ke depan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Karena Pak Guru sebentar akan membentuk kalian ke dalam, karena jumlah kita 20 orang, maka Pak Guru akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok. Cara menentukan kelompoknya adalah kita akan berhitung. Kita akan berhitung mulai dari angka 1 sampai angka 5. Ketika siswa yang mendapatkan angka 1, maka siswa tersebut adalah kelompok 1. Ketika siswa yang mendapatkan angka 2, maka siswa tersebut adalah kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 5. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita berulang ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian saya tunjukkan ya di sini untuk ketika kelompoknya sudah terbentuk, maka di sini untuk tempat atau posisi kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 berada di sini, kelompok 3 ada di mana bagusnya? Di sana atau di sana? Sebelah kiri. Oke, di sini ya kelompok 3, kelompok mana di sana, dan kelompok yang terakhir kelompok 5 berada di Belakang. Iya, di belakang. Sebelum Pak Guru membentuk kelompok ada pertanyaan tadi? Ada yang bertanyakan? Jelas ya? Nanti mulai kita bagi kelompoknya ya. Ya Ya, Pak. silakan kita mulai dari Rahmat, silakan.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5. Oke, sekarang silakan ambil posisi yang sudah saya tentukan tadi, yang Pak Guru sudah tentukan. Silakan diatur tempat duduknya. Waktu mengerjakan LKPD itu Pak Guru beri waktu 20 menit ya. 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Itu boleh untuk isinya nanti dibilang saja di tapi kalau mau diam nanti kalau ada yang tidak jelas tanya kata-kata yang akses nanti kalau di depan Pak Guru. ya. Kita saja bukan di nanti. Oke, 15 menit lagi ya. Tetap jaga jarak, tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak. Ya, sabar ya. Waktu mengerjakan 2 menit lagi ya. 2 menit kemudian kita akan presentasikan di depan. Di bintangnya. Oh iya bisa kita. Oh, iya, matikan.
kelurahan. Tetap jaga jarak. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang coba perhatikan semua. Coba perhatikan. Perhatian. Perhatian. Ya. Perhatian. Ya. Ya. Sekarang kita akan menampilkan apa yang sudah kamu kerjakan dengan kelompokmu. Jadi masing-masing dari kelompok akan menampilkan hasil diskusi dari kelompokmu. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya. Silakan kelompok. Pada saat kelompok 1 membacakan hasil diskusinya, maka dengarkan dengan baik. Jika ada jawaban yang berbeda, maka kamu bisa menanggapi dari hasil dari kelompok 1 ya. Ya, silakan. Nomor 1, identifikasi isi yang kamu tulis setelah membaca teks iklan baris, poster, dan slogan di atas. Tuliskan isi informasi tersebut pada kolom yang disediakan dengan bahasamu sendiri. Pertama, teks iklan berjudul Pergelaran Budaya Evaluasi Seni XXX. Kedua, slogan membaca adalah membuka jendela dunia. Poster dengan judul Hemat Energi. Kedua, tuliskan perbedaan unsur-unsur teks di atas sertakan data yang mendukung dalam teks tersebut. Teks iklan, orientasi, isi pergelaran budaya evaluasi seni XXX. Kemudian toko iklan mengajak pembaca dan pendengar untuk datang atau menyaksikan pergelaran budaya evaluasi seni XX. Pada justifikasi berisi kata datang dan saksikan. Kedua, poster. Orientasi berisikan hemat energi. Logo iklan berisi matikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Justifikasi berisikan kata mari hemat energi. Kemudian ketiga, teks slogan. Orientasi berisikan membaca adalah membuka jendela dunia. Logo iklan orientasi berisikan membaca. Logo iklan berisikan membaca adalah membuka jendela dunia. Justifikasikan teks slogan berisikan mari membaca untuk mendapatkan ilmu. Setelah membaca teks iklan di atas, susunlah kembali isi kebahasaan teks tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Pertama, iklan. Hari tanpa TV. Hal ini bertujuan untuk menghemat listrik dan mengurangi ketergantungan anak pada TV serta ungkapan keprihatinan pada acara TV yang tidak aman untuk anak. Maka dari itu, matikan TV dalam sehari. Kedua, slogan. Aku datang lebih awal, pulang tepat waktu. Mari, tidak ada kata malas dalam meraih ilmu. Mari kita datang lebih awal dan pulang tepat waktu. Poster. Hemat listrik, hidup jadi lebih baik. Mulailah pada diri Anda dengan mempergunakan listrik seperti kebutuhan Anda. Kesimpulan dari visi teks tersebut. Mari kita menghemat energi dan mengurangi ketergantungan. Isi teks. Slogan, mari kita datang lebih awal dan pulang tepat waktu. Isi poster, mari hemat listrik, hidup akan jadi lebih baik. Beri aplaus dulu. Oke, selamat kita. Oke,
Oke, dari jawaban kelompok 1 tadi, adakah yang akan kamu tanggapi? Kelompok lain bisa menanggapi? Ada yang menanggapi? Ada Pak. Tidak ada ya? Oke, ada yang jawabannya sama atau berbeda? Ada. Oke, kalau begitu nanti kelompok 1, kelompok 2 tentang apa ini? Sama dengan kelompok 1, mirip ya? Oke, kalau begitu silakan kembali kelompok 1, kita langsung ke kelompok 2, silakan. Silakan Sanjati dari kelompok 2. Identifikasi usia kaum muslim yang harus dilakukan. Slogan dengan tema Kelompok 3 sekarang, silakan. Ya, silakan dulu. Jadi ya. Baca. Dinyaringkan suaranya tadi, dinyaringkan. teks iklan, pengalaman budaya, slogan membaca adalah membuka jendela dunia, poster, hemat energi, orientasi pengelolaan budaya, penggiringan negeri subuk iklan, ayo jaga budaya kita, poster, hemat energi, menghemat listrik saat tidak digunakan, ayo menghemat energi untuk kesejahteraan kita semua, teks slogan, membaca buku adalah jendela dunia, ayo membaca buku karena berjendela. Oke, coba kelompok lain, tenang ya. Tenang. Dalam iklan tersebut memberikan TV dalam sehari untuk menghemat listrik. Aku datang lebih awal dan pulang tepat waktu untuk belajar di listrik. Dengan hemat listrik hidup jadi lebih baik. Matikan TV saat tidak digunakan keluarga. 2. Aku datang lebih awal dan tepat waktu untuk disiplin. 3. Hemat listrik untuk hidup yang lebih sejahtera. Oke, bagaimana kelompok lain, ada tanggapan dari penampilan kelompok 3? Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 4, silakan. Bisa 5 jari, Akhirkan perbedaan Lengkapkan data yang mendukung dalam teks tersebut. Orientasi. Perjalanan Nyari suaranya ya, nyari suara. Identifikasi. Biar. Mari menari untuk melestarikan budaya. Orientasi, hemat energi, iklan, ketika kampus saat tidak digunakan. Ajakan mari berinovasi atau tidak bolos. Teks, slogan, orientasi membaca, iklan, membuka jendela ilmu. Ajakan mari membaca agar kita bisa mendapatkan ilmu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan ke kelompok 5, silakan. Kelompok 3 dipanggil aja Hakim. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Cetri Mei. Saya akan membacakan perbedaan unsur-unsur teks. Teks iklan. Yang pertama, orientasi, berisi pergelaran budaya. Nomor 2, tubuh iklan, bangkitlah negeriku, jayalah budayaku. Yang ketiga, justifikasi, mari datang dan saksikan. Yang kedua, teks poster. Yang satu,
hemat energi. Nomor 2, matikan lampu saat tidak digunakan. Nomor 3, matikan AC saat tidak digunakan. Nomor 3, teks slogan. Nomor 1, membaca adalah jendela dunia. Nomor 2, mari membaca. Nomor 3, membaca untuk mendapatkan ilmu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Perhatikan. Perhatikan ya. Jadi dari kelima kelompok yang sudah tampil tadi, mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, 4, dan 5, semuanya juga sudah alhamdulillah bagus-bagus semua penampilannya. Jadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa kira-kira dari penampilan tadi, dari penampilan kelompok tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira dari contoh yang ada di LKPD tadi, contoh iklan ya, yang ini. Ini tadi ada yang tahu tentang apa ini isinya? Apa ini isinya? Tentang hari tanpa TV. Ya, satu hari tanpa menonton TV. Menonton TV. Ya, bagus sekali ya. Ini isinya. Kemudian di sini apa dari contoh tadi ini kalau orientasinya itu tentang apa? Apa judulnya ini? Hari tanpa Oke, hari tanpa TV. Kalau isinya tadi apa? Isinya apa? Isinya Apa? Matikan? Matikan TV Matikan. Ya. Matikan TV selama sehari. Ya. Jadi kita kalau justifikasinya kita diajak untuk apa? Untuk tidak menonton TV dalam satu hari. Mari tidak menonton TV dalam satu hari. Apa yang bisa kamu isi ketika tidak menonton TV? belajar. Belajar. Wih, bagus sekali. Selain belajar, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Istirahat. Ya, beristirahat. Apa lagi? Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Belajar bekerja keras. Membuka masker. Orang tua. Kelompok 3, 4 nilai yang isi sendiri. Oke. Untuk slogannya dari penampilan 5 kelompok tadi yang sudah ditampilkan kemarin, yang sudah ditampilkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah dalam iklan, dalam gambar iklan tadi itu kita di kesimpulannya adalah kita tidak boleh dalam satu hari itu kita harus menyimpan waktu untuk tidak menonton TV. Kemudian yang kedua, untuk kesimpulan dari slogan tadi ini, siapa yang bisa baca kesimpulannya tadi? Dari kelompok, siapa yang bisa baca kesimpulan tadi? Hasil dari ini. Kelompok berapa? Kelompok 1 tadi hasil kesimpulannya apa? Aku datang lebih awal, pulang lebih tepat waktu. Kesimpulannya adalah mengajarkan kita untuk selalu bersikap disiplin. Atau menghemat waktu atau tidak korupsi waktu ya. Nah, sedangkan yang ketiga, kesimpulan dari poster tadi, ya, kesimpulannya adalah kita harus menghemat hemat listrik pangkal sederhana. Jadi kita harus hemat listrik. Oke, untuk pembelajaran hari ini Pak Guru kira cukup. Siapa yang bisa menyebutkan materi apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang apa saja? Materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Iklan. Tentang Iklan. apa lagi? Poster. Yang terakhir apa? Poster. Tentang poster. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari ya. Iya. Untuk pembelajaran hari ini Pak Guru kira cukup. Sebelum Pak Guru ada pertanyaan? Untuk pembelajaran kita selanjutnya kita akan membahas tentang teks juga. Untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas teks. Kalau di minggu kemarin kita membahas teks berita, hari ini kita membahas teks iklan, slogan, dan poster. Maka untuk pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas tentang teks, di mana teks ini akan dibahas adalah tentang teks eksposisi.
Ya, kita akan membahas tentang teks dan posisi. Oke. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa temannya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini, Bapak cukup. Insya Allah sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.